Mata atasanku terbelalak penuh tanda tanya. Kau mau berhenti untuk pindah ke Argentina? Aku sedang menulis novel dan sepertinya tidak mampu mencari waktu untuk menyelesaikannya di New York sini. Aku sudah berusaha selama bertahun-tahun. Tepatnya 7 tahun. Aku tahu aku terdengar seperti orang gila dan itulah sebabnya aku lebih heran saat dia menjawab, Bagus sekali, Lulu. Aku turut senang dengan rencanamu. kemudian, sementara berjalan menuju ke stasiun kereta api bawah tanah dari Urgent Care Center, tempatku bekerja sebagai asisten dokter, aku bertanya-tanya apakah aku telah membuat keputusan tepat. Orang biasanya bertindak seperti ini sesudah mengalami perpisahan menyakitkan, pengalaman yang nyaris mencabut nyawa, atau sesudah kehilangan pekerjaan. Namun, melepaskan gaji besar pada usia 31 demi menulis novel benar-benar terdengar sinting, bahkan bagiku sendiri. Selama itu aku telah menabung uang dan bisa menjalani cuti panjang selama paling tidak 3 bulan. Di perguruan tinggi, aku mengambil mata kuliah pokok jurusan literatur Spanyol. Aku berharap suatu hari kelak, aku akan menulis kisah-kisah yang telah kami baca selama kuliah. Namun, sejak dulu, aku juga gemar bekerja langsung di tengah orang lain. Jadi, sesudah bertahun-tahun bekerja sebagai sukarelawan di IGD dan Departemen Kesehatan, aku memutuskan melamar ke sekolah tinggi untuk menjadi asisten dokter. Aku mengikuti semua mata kuliah, mulai dari kimia organik sampai GRE, Graduate Record Examination, diterima dalam program studi asisten dokter untuk meraih gelar master. Lalu dari sana pindah ke New York untuk bekerja di rumah sakit paling top. Selain itu, aku juga mulai menulis. Aku sudah merampungkan lebih dari 100 halaman saat berhenti menulis novel. Keraguan memenuhi benakku, dan kukatakan kepada diri sendiri, takkan ada seorang pun yang bakal mau membaca karya tulisku. Akibatnya, kisah yang belum selesai itu hanya tersimpan di komputerku, tanpa tersentuh selama lebih dari 2 tahun. Namun, aku telah menulis beberapa cerita pendek yang berhasil diterbitkan dan memberiku secercah harapan samar. Nyaris tak terlihat, namun benar-benar ada. Aku tahu bahwa jika aku tidak mengambil beberapa bulan untuk berfokus menyelesaikan novelku, hal itu takkan pernah terjadi. Aku juga bertanya kepada diri sendiri, kalaupun novel itu takkan pernah diterbitkan, akankah waktu yang kulewatkan di Argentina masih sepadan? Aku ingin tahu apa yang akan dikatakan keluargaku bila aku menceritakan rencanaku untuk pindah, terutama nenekku. Dia juru rawat dan memainkan peran penting dalam keputusanku untuk berkecimpung di dunia perawatan kesehatan. Oma Tiwi, nama yang aku dan saudara-saudaraku gunakan untuk memanggilnya, telah bekerja keras sepanjang hidupnya demi mengurus keluarganya. Dia belum pernah bisa bepergian keluar Amerika Serikat sampai usianya mencapai 70-an. Aku teringat pada tahun 2007, tahun yang kulewatkan bersama keluarga, begitu lulus dari perguruan tinggi dan melunasi pinjaman semasa kuliah. Aku tinggal bersama orang tuaku. Namun, karena rumah kakek nenekku tidak jauh dari situ, aku sering bermalam di rumah mereka. Bulan November tahun itu, Oma Tiwi mencapai usia 74 tahun. Tahun ini tolong jangan belikan aku hadiah apapun untuk ulang tahunku. Pintanya kepada kami. Dia tergolong minimalis dan lebih suka rumahnya tidak tampak berantakan. Permintaannya cocok bagiku berkat penghasilanku sebesar $8,1 per jam sebagai teknisi perawat di rumah sakit setempat. Aku memutuskan untuk memberinya hadiah berupa pengalaman, tapi belum tahu harus berbuat apa. Ketika hari ulang tahunnya semakin dekat, aku semakin merasa cemas. Terpikirkan olehku untuk memberinya kursus dansa. Nenekku sangat menyukai Zumba, makan siang di kota terdekat, atau menonton sandiwara bersama-sama. Namun, tidak ada yang terasa unik. Kemudian, suatu hari sementara kami sedang menonton TV sambil menunggu makan malam matang, muncullah iklan Hummer di layar kaca. Seakan-akan bicara kepada diri sendiri, Oma Tiwi berkata, Sejak dulu kupikir pasti asik bisa mengendarai mobil seperti itu. Aku menoleh kepadanya dan tersenyum. Akhirnya aku memperoleh jawabannya. Ketika hari ulang tahunnya tiba seminggu kemudian, kukatakan kepadanya bahwa aku hendak mengajaknya makan siang. Tapi diam-diam aku hendak mampir ke toko mobil balap terlebih dulu. Saat aku menghentikan mobil di toko mobil, nenekku memandang sekelilingnya dengan bingung. Kita sudah sampai?
Aku tersenyum dan menunjuk ke sudut ruangan tempat mobil Hummer dipajang. Dengan napas tertahan, dia berkata, Tidak, aku tidak bisa. tapi aku tahu dia pasti bisa. Sejak dulu, dia tergolong orang aktif yang takkan membiarkan guncangan dalam hidup memperlambat langkahnya. Lagi pula, dia memang jago mengemudikan mobil. Namun, sementara kami melangkah santai menuju mobil-mobil Hummer itu, aku bisa melihat bahwa dia takut. Bahkan aku pun harus mengakui bahwa mobil-mobil itu ternyata jauh lebih besar daripada yang terlihat di TV. Oma Tiwi menunggu di samping salah satunya, sementara aku memasuki gedung untuk bicara kepada penjualnya. Aku menjelaskan bahwa hari ini ulang tahun nenekku. Jadi bersediakah dia membolehkan nenekku mencoba salah satu mobil Hummer di seputar kawasan? Dengan mata berbinar laki-laki itu tersenyum dan berkata, Mari. dia membantu nenekku masuk dan dia sendiri duduk di jok penumpang, sementara aku duduk di jok belakang. Sebelum menyalakan mesin mobil, nenekku terlihat agak ragu. Dia menarik napas dalam-dalam, mengedipkan mata ke arahku dari kaca spion, lalu memutar kunci kontaknya. Selama 15 menit berikutnya, kami berkeliling melintasi beberapa jalan kecil terindah di seputar Tallahassee. Sinar matahari menerobos dahan-dahan pepohonan dan menimbulkan bercak-bercak bayangan bak mosaik di jalanan. Aku menurunkan kaca jendela dan merasakan angin segar menyibakkan rambut dari wajahku. Oma Tiwi berseri-seri sambil memutar kemudi dengan mudah sementara si penjual menjelaskan keistimewaan Hummer itu. Sesudah kembali ke kawasan toko, nenekku mengembalikan kunci mobil sambil terkikik bak anak sekolah. Sudah lama sekali, aku tidak merasakan keasyikan seperti ini. Katanya, penjual itu memberikan kartu namanya kepada Oma Tiwi dan memintanya menghubungi mereka apabila dia masih mempunyai pertanyaan. Namun, aku merasa dia tahu bahwa ini kesempatan yang hanya berlangsung satu kali. Dia mengucapkan selamat ulang tahun dan bahkan membantu kami memotretku dan Oma Tiwi di depan mobil Hummer tadi. Bagaimana menurutmu, Oma Tiwi? Kataku sementara kami berjalan menuju mobil Camry kecilku yang sudah bobrok. Terus terang saja, aku ketakutan setengah mati. Tapi aku tahu, bila tidak melakukannya, aku bakal menyesalinya. Aku mengangguk dan memeluknya. Selama bertahun-tahun ini, kata-kata itu tetap terngiang di benakku. Ada kalanya, hidup ini memberi kita kesempatan yang takkan pernah terulang kembali. Kadang-kadang kita harus menciptakan kesempatan itu. Sementara mengambil tempat duduk di kereta api bawah tanah itu dan gerbong kereta bergerak menjauhi peron, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Entah novelku bakal diterbitkan atau tidak, waktu yang kulewatkan di Argentina sambil mengalami hal-hal baru itu ternyata sungguh sepadan. Seperti nenekku, aku perlu menggenggam kemudi dan mengambil risiko penting sepanjang hidupku. Ketika kita melihat kembali hidup ini, seringkali yang paling menyakitkan adalah melihat kembali peluang yang terlewatkan. Seperti kata Rafael Sabatini, menyesali peluang yang diabaikan merupakan neraka terburuk yang bisa ditempati orang hidup. Melalui kisah Lulu, kita belajar bahwa kadang-kadang kita harus mengambil risiko, bahkan jika terdengar gila bagi orang lain. Dia memutuskan untuk melepaskan gaji besar demi mengejar mimpinya menulis novel di Argentina. Dia mengambil langkah besar itu karena menyadari bahwa hidup memberi kita kesempatan yang takkan terulang. Bagaimana denganmu? Apakah ada impian yang selama ini kau tangguhkan? Mungkin saatnya untuk mengambil langkah seperti Lulu dan neneknya dan menciptakan kesempatan itu sendiri. Jangan biarkan waktu terus berlalu tanpa tindakan. Segera ambil langkah dan lakukan sesuatu yang memperkaya hidupmu. Karena, siapa tahu, di balik risiko itu mungkin tersembunyi kebahagiaan dan kepuasan yang tak terduga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Mari kita dukung satu sama lain untuk mengambil langkah berani dalam hidup. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.